Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam mimbar Gereja GBI Galilea. Semua sehat, semua senang, tetap tenang di hadapan Tuhan. Tuhan menyertai kita. Hari ini kita bersama-sama akan kembali membahas pesan Tuhan bagi kita sekalian tentang hidup. Hidup benar pasti diberkati Tuhan. Kata siapa? Kata firman Tuhan yang menyebutkan di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Berkat ada di atas kepala orang benar. Ini penting. Penting hidup benar di hadapan Tuhan, sebab Tuhan adalah benar. Kita baca bersama di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kekurangan padanya. Luar biasa. Untuk hidup benar dimulai dari mana? Yang pertama adalah dari kepala. Yang kedua dari hati. Yang ketiga dari mulut. Dan yang keempat diberkati. Saudara-saudara, kita lihat bersama. Letak kepala ini ada di atas. Di paling atas dari badan kita. Dan di dalam kepala inilah tersimpan yang namanya otak. Menyimpan bermiliar-miliar syaraf untuk menyimpan memori, daya ingat, daya berpikir, dan yang siap menanti perintah. Otaklah yang mengatur, yang mengkoordinir perilaku seseorang. Mulai dari detak jantung, tensi darah, itu semua diatur oleh otak. Dan otak bertanggung jawab terhadap segala gerakan badan dan pikiran yang mengatur panca indera. Dan otaklah yang berperan besar. Begitu otak rusak, brain dysfunction, rusaklah semuanya. Pikiran yang rusak, tentu berpikirnya tidak benar. Kalau pikiran tidak benar, selesai. Sudah. Game. Tamat riwayatnya. Sebab itu otak begitu penting. Otak yang lunak ditempatkan di tempat yang kokoh, keras, kuat. Yaitulah yang disebut tengkorak kepala. Kalau otaknya sudah rusak, sudah tidak ada apa-apanya, tinggal saja disebut panji tengkorak. Begitu pentingnya otak di dalam kehidupan kita.
Dalam Mazmur 92 ayat yang ke-13 tadi, orang seperti pohon kurma yang bertunas, tumbuh menjulang tinggi, naik ke atas. Dan itulah sifat dari pohon kurma. Di dalam pikiran kita, sebagaimana juga otak ditaruh di paling atas, pikiran kita harus berpikir kepada perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Seperti dalam Kolose 3 ayat yang kedua mengatakan, milikilah pikiran Kristus. Dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Pikiran yang harus naik ke atas, bukan hati. Sebab kalau hati naik ke atas tinggi, maka itu namanya disebut tinggi hati. Dan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan sekarang kita melihat tentang hati. Hati adalah pusat jiwa raga kita. Ia diletakkan di dalam tubuh yang paling tengah, paling sentral. Ia dijaga begitu rupa, supaya jangan sampai mudah tersentuh, jangan sampai hati mudah tersinggung. Dibungkus oleh tulang iga, ditutup dengan daging, dibungkus lagi dengan kulit, di belakangnya diperkuat dengan tulang punggung yang kokoh, supaya hati ini tidak menjadi rusak. Karena hati mempunyai fungsi sebagai penawar racun makanan yang kita makan. Ia juga penghasil empedu untuk membuang racun yang ada di dalam tubuh kita. Ia penghasil protein yang membantu oksigen untuk mengalirkan ke seluruh tubuh kita supaya tetap sehat berjalan dengan normal. Dan inilah yang kita sebutkan manusia yang sejati. Mana firman Tuhan agar kita waspada dengan hati kita. Hati-hati menjaga hati. Hati-hati mengelola hati. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Lukas 12 ayat yang ke-34. Jika hati ditaruh di dalam harta duniawi, maka pikiran-pikiran kita, hati kita akan terpusat kepada perkara duniawi. Sedangkan perkara duniawi adalah perkara yang membahayakan. Kalau orang hanya berpikir perkara duniawi, hanya perkara hawa nafsu, hanya perkara kekayaan, dan itulah yang membahayakan. Sebab duniawi tidaklah akan menjadi kekal. Melalui duniawi, orang bisa merusak. Untuk mencari kekayaan, bisa menjatuhkan orang lain. Tidak peduli orang lain jungkir balik seperti apa. Yang penting saya kaya, yang penting saya menang. Padahal sesungguhnya, harta yang dimilikinya, yang tersimpan di mana-mana tempat, kelak suatu saat akan ditinggal. Dan dia hanya mendapat tempat ukuran tanah 2 kali 1 meter. Sebab itu, taruhlah hati kita di dalam harta surgawi. Harta yang tak pernah akan habis, yang kekal dan abadi. Dan Lukas 12 ayat yang ke-33. Sebab itu, jagalah hatimu, kata firman Tuhan. Sebab dari dalamnya terpancar kehidupan. Amsal Sulaiman 4 ayat yang ke-23. Kemudian yang ketiga adalah tentang mulut. Mulut kita harus dijaga. Mulut adalah alat untuk makan, supaya kita bisa hidup. Tetapi makanan yang keluar dari mulut itulah yang membahayakan. Karena itu adalah keluar dari hati. Oleh karena itulah hatilah yang harus dipelihara. Mulut
bisa mengeluarkan madu yang manis, emas murni intan berlian mutu manikam, bisa keluar. Artinya bisa menyenangkan orang lain, bisa menyukakan orang lain, bisa menenteramkan orang lain, bisa menghibur orang lain, bisa menolong orang lain, bisa segala-galanya bagi orang lain. Apabila itu keluar daripada mulut yang manis seperti madu kepada orang lain. Tetapi dari mulut kita juga bisa keluar racun yang mematikan. Dan mulut itulah yang bisa menjadikan orang sakit hati, menjadikan orang tersinggung, menjadikan orang tidak senang, menjadikan orang benci, dan menjadikan orang mendendam. Dari mulut juga yang keluar dari mulut kita. Itulah sebabnya mulutmu adalah harimaumu. Dari mulut bisa keluar kata-kata manis, emas yang murni, dan mutu manikam apabila disaring, difilter melalui firman Tuhan. Karena apabila kata-kata yang keluar dari mulut kita disaring melalui firman Tuhan, maka yang keluar adalah pujian, pujian kepada semua orang, pujian, pujian kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-17, itulah kerinduan kita. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Jadi saudara-saudara, dari mulut kita keluar racun yang akan membahayakan dan tidak menyenangkan. Dalam Mazmur 10 ayat yang ke-7 mengatakan mulutnya penuh dengan sumpah serapah, tipu dan penindasan, tindakannya adalah kelaliman dan kejahatan. Jadi saudara-saudara, untuk hidup benar, pikiran, hati, mulut harus dirawat, harus dijaga. Seperti seseorang merawat pohon tanaman di dalam tanah. Seperti pohon disiram, diberikan pupuk, dirawat agar bisa tumbuh dengan subur dan baik. Dan itu memerlukan waktu. Sebab itu dikatakan agar kita sabar dan setia dalam menghadapi perjalanan kehidupan ini. Tadi disebutkan tentang pohon kurma. Pohon kurma adalah pohon yang paling tua. Ia bisa berumur 7 tahun baru dapat dimakan buahnya. Tapi setelah umur 10 sampai 100 tahun lamanya, ia tetap berbuah. Dan menjadi buah semakin tua, semakin manis. Lihat ke atas, buahnya ada di atas buah kurma yang manis. Bangsa Israel sesaat dibebaskan dari negeri Mesir untuk menuju ke negeri Kanaan. Dia harus dia harus melewati berbagai ujian, mulai dari menyeberangi Laut Kolsom sampai di Meriba. Dan dari sana tidak boleh berhenti lama. Ia harus terus berjalan menuju dari Mara ke Elim. Mengapa harus berhenti di Elim? Karena di Elim itu adalah tempat perhentian sementara yang menyenangkan. Perjalanan mereka masih jauh. Pada saat mereka berhenti di Elim, Tuhan menyediakan 12 mata air untuk menjadi bagian minum mandi bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi di samping itu juga ia berada di bawah naungan
70 batang pohon kurma yang disediakan oleh Tuhan. Tujuannya adalah agar mereka hidup sejahtera. Mari saudara-saudara kita belajar berbuat benar. Belajar berbuat benar. Benar pikirannya, benar hatinya, benar kata-katanya yang keluar dari mulutnya, dan besar berkatnya yang disediakannya. Where there is will, there is a way. Dan Tuhan pasti akan campur tangan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kita bersama-sama akan menikmati perjamuan kudus. Hari ini kita bersiap untuk melakukan perjamuan kudus. Satu perjamuan yang harus kita lakukan sebagai peringatan kematian Tuhan di atas kayu salib. Kematian melambangkan penderitaan bagi kita yang masih hidup saat ini. Sehingga pada saat kita menderita, jangan kita menyerah, jangan kita mengeluh. Sebab Tuhan telah menderita bagi kita semuanya. Peringatan ini harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Di dalam keadaan apapun juga, dimanapun juga berada. Karena ini adalah bagian bersatu dalam iman kepada Tuhan. Kita bersama-sama mau mendengar pesan Tuhan yang berkata di dalam 1 Korintus. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kita bersama-sama mau berdoa. Dan kita angkat cawan roti pada tangan kita sebelah kanan. Kita berdoa dan kita memandang kepada Tuhan. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita semuanya. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Mengingatkan kami bahwa Engkau yang baik, dan kami anak-anaknya harus berbuat baik, harus berbuat benar. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah benar. Dan setiap orang yang benar dan dibenarkan akan menerima berkat yang disediakan Tuhan. Hari ini kami bersama-sama mengangkat tubuh Kristus, daging Tuhan yang telah terpecah di atas kayu salib, untuk keampunan dan pembebasan kita semuanya. Kami akan menikmati Tuhan, dan Engkau memberkatinya, roti dan anggur ini. Amin. Saudara-saudara, kita angkat roti pada tangan kita sebelah kanan. Apakah saudara percaya bahwa roti ini adalah merupakan tubuh Kristus yang terpecah di atas kayu salib untuk keampunan dan pembebasan dosa kita semua? Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita menikmati persekutuannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat cawan pada tangan kita sebelah kanan. Apakah juga saudara percaya bahwa anggur ini adalah lambang dari darah Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib untuk keampunan dosa kita semua, untuk pembebasan sakit, penyakit, dan penderitaan kita? Amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita minum darahnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih untuk kesempatan persekutuan kita pada pagi ini.
Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Kami akan kuat hidup bersama dengan Tuhan. Dan kami tahu Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Dalam situasi yang berat di saat sekarang ini, kami tetap ingin berjalan dengan-Mu. Engkau memberkati seluruh usaha pemerintah dan negara kami yang sedang mencegah, yang sedang menjauhkan virus corona. Tuhan, Engkau campur tangan supaya segera selesai dan kami dapat berbakti dengan bebas seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri seluruh ibadah kami. Dari mulai firman Tuhan sampai kepada perjamuan, kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Dan kami memohon berkat-Mu turun kepada tiap-tiap saudara yang mengikuti ibadah perjamuan kudus ini. Berkatilah mereka semuanya. Kiranya anugerah dari Bapa Surgawi, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sampai ketemu kembali di tempat ibadah. Puji Tuhan.